Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, kali ini kita akan masuk ke MKK series atau mengatur keuangan keluarga series, di mana kita akan hari ini mengupas, menganalisa studi kasus ya terhadap seorang karyawan yang ada di Bekasi yang awalnya punya penghasilan 20 juta, terus kemudian sekarang tinggal setengahnya atau berkurang 50%. Nah, eh, kita akan sharing bagaimana kita nanti mengelolanya, nah sehingga nanti bisa memberikan manfaat atau faedah buat teman-teman semuanya ya. Nah, kali ini nah ini kita lihat dulu ya postingannya teman kita yang ada di Pondok Gede ya, seorang karyawan ya dia curhat ya. Saya seorang karyawan yang kerja di Jakarta ya. Penghasilan sebelumnya itu adalah 20 juta per bulan. Nah, setelah COVID ini turun menjadi tinggal 10 juta atau 50%-nya. Nah, bagaimana dia menghidupi keluarganya, yang mana dia punya cicilan mobil itu 4,5 juta per bulan. Terus kemudian dia juga punya cicilan rumah itu 5 juta. Nah, sehingga kalau kita lihat ini tinggal 500 ribu. Dengan 500 ribu apa yang bisa dilakukan? Ya, nah, untuk hal tersebut ya kita harus mengelola keuangan yang dia punyai. Apa yang harus dilakukan sehingga keluarganya masih tetap bisa survive. Nah, di sisi lain dia juga jangan membuat masalah baru ya. Nanti masalah baru dengan dia mempermasalahkan kondisinya kenapa harus gajinya turun. Nah, karena pasti semuanya akan berdampak. Nah, oleh sebab itu, ya kita berharap dengan sharing yang kita lakukan hari ini bisa memberikan pembelajaran buat kita semuanya, bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini dan apa yang harus kita lakukan. Nah, sehingga kita dengan kondisi yang ada bersyukur ya, karena meskipun penghasilan kita turun 50%, tetapi masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap, penghasilan bulanan. Nah, mungkin akan berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin malah penghasilannya nol sama sekali. Nah, harapannya bahwa sharing hari ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua bagaimana kerangka-kerangka apa yang akan kita lakukan untuk melihat persoalan yang ada. Nah, ada dua hal yang kita akan lihat nanti. Yang pertama itu adalah yang pertama kita melihat kondisi keuangan sebelum dan sesudahnya. Nah, terus kemudian kita akan nanti melakukan check up, kita akan menganalisa apa ya yang salah sebenarnya sebelum kondisi COVID dari manajemen keuangan. Nah, terus kemudian yang kedua ya setelah kita melihat kondisinya, kita menganalisis ya seperti seorang dokter, ya setelah ada pasien datang dianalisis penyakitnya apa, terus kemudian dianalisis, terus kemudian nanti diberikan resep tindakan apa yang harus dilakukan sehingga sembuh. Nah, demikian juga di dalam manajemen keuangan keluarga ya kita harus setelah kita menganalisis kondisi yang ada ya kita harus menganalisis dan mengambil tindakan-tindakan untuk melakukan perbaikannya. Nah, ada tiga hal yang mungkin kita bisa sharing kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola hutang kita sehingga tadi yang bebannya 9,5 juta itu kita bisa kurangin seperti apa. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pengontrolan pengeluaran ya pengeluaran kita saat ini. Ya, tadi dengan penghasilannya turun dari 20 juta menjadi 10 juta, apa yang harus dilakukan untuk mengontrol pengeluaran-pengeluaran yang dia punya sehingga masih tetap balance. Nah, yang ketiga adalah kita ngeliatin sedikit ya ke depannya apa yang harus kita lakukan sehingga meskipun dengan kondisi yang sulit masih ada potensi-potensi untuk melakukan investasi atau kita melakukan saving ya. Nah, ini mungkin yang kita akan lihat kondisi sekarang ya. Dia punya penghasilan 20 juta, tetapi dia punya pengeluaran
cicilan rumahnya aja ini 5 juta, ya, terus kemudian cicilan mobilnya 4,5 juta. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jumlah cicilan yang dia punya sekarang itu sehat buat keuangan keluarganya dia atau tidak? Karena dulu mungkin waktu dia ngambil KPR, waktu dia ngambil cicilan mobil, dia tidak pernah memperhatikan kondisi-kondisi kestabilan daripada kalau penghasilannya dia terganggu. Nah, hari ini kita akan coba bedah, ya, kita akan coba bedah apa yang kita bisa lihat dari kondisi yang dipunya ini. Nah, terus kemudian di sisi lain, ya, kita lihat bahwa idealnya dengan penghasilan dia punya 10 juta. Nah, idealnya itu bahwa harapannya kalau kita mengacu ke manajemen keuangan, itu biasanya jumlah cicilan kita, ya, kita keluarkan itu 30 sampai 40% dari total penghasilan kita. Kita biasanya ambil rata-ratanya yang ini. Nah, terus kemudian sisanya itu 60 sampai 70%. Nah, biasanya di sini saya akan pakai mempergunakan teori ABCD, ya, atau teori juga mungkin sebelum-sebelumnya ada yang katakan teori 10, 20, 30, 40. Nah, teori itu seperti apa? Nanti saya akan sharing di belakang. Nah, tetapi kita lihat kondisinya bahwa sekarang kondisinya, ya, karyawan tersebut dia punya tingkat cicilan aja ini udah 42%, udah nggak sehat, ya. Itu. Jadi ini mungkin saya nggak tahu ini kesalahan yang bersangkutan atau juga termasuk pihak-pihak yang memberikan eh, kesempatan untuk mengambil kredit, ya. Nah, kenapa kita harus mengelola keuangan kita? Ini karena kita punya dua pilihan sih. Ya, kita mau membiarkan seperti itu, kondisi yang seperti tadi berlanjut, atau kita mau bertahan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, karena kalau dia mempertahankan dengan kondisi, contoh misalnya kondisi keuangan yang dia punya sekarang, pasti keluarganya akan berantakan, ya, dengan cuma 500.000 dia nggak bisa menghidupin. Nah, terus kemudian dengan kondisi utangnya yang dia punyai, itu nanti 3 bulan misalnya cicilan mobilnya nggak dibayar, pasti udah akan dikejar-kejar sama debt collector. Oleh tersebab itu, ya, sebulan 2 bulan ke depan apa yang harus dilakukan, nah ini mungkin bisa menjadi pembelajaran, ya. Nanti kita bedah apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dari kondisi yang ada, kita lihat dulu nih kondisi sebelumnya. Nah, kita lihat harga rumahnya dengan kondisi cicilan yang dipunyai, ya. Nah, itu. Nah, cicilannya kan tadi, cicilan rumahnya dia itu 5 juta. Nah, 5 juta biasanya pihak bank itu cuma bisa memberikan kita itu maksimum 30% dari kita punya penghasilan atau gaji pokoknya kita, total penghasilan kita. Nah, kalau di sini saya ngambilnya dari gaji pokok. Karena apa? Overtime dan penghasilan lain-lain itu saya nggak hitung. Karena apa? Kalau saya hitung nanti itu kan pendapatan yang sifatnya fleksibel, ya. Nah, terus kemudian down payment-nya 20%, tenornya 15 tahun dengan asumsi tingkat suku bunga 13%. Nah, kalau saya hitung-hitung, ini mempergunakan websitenya simulasikredit.com dengan simulasi kredit rumah budget. Nah, itu menghasilkan bahwa jumlah DP, ya, dia harus siapkan itu kurang lebih 100, terus kemudian jumlah yang dia bisa pinjam untuk dicicil selama 5 juta per bulan untuk 15 tahun itu di harga rumah kurang lebih 500 juta, ya. Nah, kalau kita lihat di sini harga rumah 500 juta itu kalau di Bekasi insya Allah masih ada dengan 2 kamar tidur serta 1 kamar mandi. Nah, ini kemarin saya sempat search di internet, ya. Nah, artinya apa? Dengan kondisi tadi, kita faktanya yang ada kan dia punya menyicil 5 juta. Nah, menyicil 5 juta ini kita bisa memperkirakan bahwa pihak bank itu memberikan dia pinjaman itu untuk harga rumah senilai berapa. Nah, ini kalau kita lihat bahwa rumah, ya, yang dia bisa beli itu seharga 500 juta. Oke, itu tadi dengan kita ngeliatin
cicilan yang dia bayarkan 5 juta. Nah, sekarang kita lihat cicilan mobilnya. Nah, sekarang kita lihat cicilan mobilnya dengan saya masuk di website yang sama, simulasikredit.com, dengan melakukan simulasi kredit di mobil dengan sesuai dengan budget. Itu tadi faktanya adalah dia menyicil per bulannya 4,5 juta. Nah, 4,5 juta itu kalau orang ngambil mobil, idealnya itu adalah dia diberikan 30% DP, ya, sorry, DP-nya itu 20%. Ini 30% dari gaji pokok yang dia punyai. Ya, ini 13,5, ya. Nah, terus kemudian tenornya adalah ngambil cicilan mobil paling jauh itu ada 5 tahun. Tingkat suku bunga per tahunnya itu 4,6. Nah, kalau kita lihat dengan cicilan 4,5 juta ini, nah nanti kita lihat di sini kalkulasinya adalah mobil yang dia bisa beli itu di harga kurang lebih 285 juta. Nah, kalau kita lihat di websitenya kurmudi.co.id, ini mobil yang dia bisa beli itu adalah mobil Yaris, mobil Jazz, Avanza, Rush, atau Expander. Nah, ini ya, kalau kita lihat bahwa dari cicilan yang diambil 5 juta tadi di rumah dan 4,5 juta di mobil, nah kita bisa lihat bahwa inilah harga mobil dan harga rumah yang dia punyai. Ya. Nah, sekarang setelah kita melihat kondisi yang dia punya sekarang, nah sekarang kita melakukan analisa terhadap kondisi keuangannya dia dari sisi kesehatan. Nah, kita lakukan medical check up, ya, check up terhadap dia punya tadi. Nah, kita lakukan check up. Nah, ini yang pertama, besar cicilan pinjaman sebulan dengan gaji 20 juta itu idealnya berapa? Nah, idealnya kalau kita punya gaji 20 juta, maka cuma maksimum 30% ya dari gaji kita, ya, itu yang kita bisa jadikan sebagai item cicilan. Atau mentok-mentoknya di 40% atau 8 juta. Nah, sedangkan kondisinya dia sekarang itu adalah kondisinya dia nyicilnya itu udah 9,5 juta. Artinya kalau bisa dikatakan bahwa keuangan keluarganya ini besar utangnya daripada besar cicilannya daripada untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Nah, terus kemudian kalau kita lihatin jumlah cicilan yang dipunyai 9,5 juta, itu berapa sih ideal income-nya, ya. Kalau tadi kan ideal income-nya adalah 20. Nah, kalau kita lihat bahwa 9,5 juta itu sebenarnya ideal income-nya itu bukan 20 juta kalau dia mau nyicil 9,5 juta, tetapi 28,5 juta. Hampir 30 juta lah kalau dia mau ngutangnya kurang lebih 9,5 juta. Berarti kan dia ada gap kurang lebih 8,5 juta terhadap penghasilan, ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi ke belakang adalah besar cicilan, ya. Maksimumnya tadi 30% atau 6 juta. Kalau saya pecah 3 juta untuk cicilan rumah dan 3 juta untuk cicilan mobil, maka harga rumah yang sebaiknya dibeli dan harga mobil yang sebaiknya dibeli itu untuk harga rumah itu di sekitar 300 jutaan. Bukan yang 500 jutaan, ya. Nah, terus kemudian harga mobilnya di sekitar 190 jutaan, bukan di 285 jutaan. Atau kalau mobilnya itu mungkin sekitar kali Agia lah, ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa kalau kita lihat sebelum Krismon pun sebenarnya karyawan tersebut sudah bermasalah terhadap keuangannya. Nah, di mana bisa dikatakan bahwa kemampuan nyicilnya itu terlalu tinggi, ya. Dia melakukan cicilan terlalu tinggi dibanding dengan penghasilan yang dia punyai. Kalau kata orang ya ini mah terlalu nafsu untuk mempunyai rumah atau mobil di luar kemampuan keuangannya dia. Nah, terus kemudian